Cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Nah, saudara, kita percaya bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik untuk hidup kita. Saya ulangi, ya, rencana Tuhan itu pasti yang terbaik untuk hidup kita. Nah, saya mau katakan kalimat ini. Sehebat-hebatnya saudara dan saya membuat rencana, ya, saya ulangi, sehebat-hebatnya kita manusia membuat rencana, tetap ada bagian-bagian yang kita tidak pernah bisa mengetahui dengan jelas. Ya, saya ulangi, ini penting sekali. Maka itu kenapa Bapa di surga minta kepada kita dalam perjalanan hidup kita ini selalu berserah kepada Dia. Kenapa ada konsep berserah kepada Dia? Karena sehebat-hebatnya yang kita rencanakan dalam hidup kita, coba perhatikan, pasti ada bagian-bagian yang kita nggak bisa melihat di depan itu ada apa. Contoh, nggak usah bilang besok, ya, sehebat-hebatnya rencana kita untuk nanti sore saja akan terjadi apa di hidup kita itu nggak tahu. Betul? Itu nanti sore. Apalagi yang minggu depan, bulan depan, ya makin jauh tahun depan. Kita nggak akan tahu. Saya tambahkan satu lagi. Siapa berani menjawab 1 jam yang akan datang dari sekarang ini? Kita nggak tahu akan terjadi apa dalam hidup. Itulah manusia. Nah, karena kita tidak pernah tahu akan terjadi apa di hidup kita, maka itu sebaik-baiknya kita punya rencana, kita susun yang luar biasa. 1 jam setelah ini saja kita tidak tahu ada apa di hidup kita. Itu sebabnya rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Waktu Dia, bukan waktu kita. Waktu Dia. Rencananya indah. Ini betul-betul lagi di persimpangan jalan. Ada begitu banyak hal yang ke depan itu dia itu nggak tahu mau ngapain. Usahanya di masa pandemi betul-betul, kalau nggak dikatakan habis, ya nggak bisa bergerak lagi. Dia bergerak di bidang jasa, dan dalam situasi pandemi hampir semua orang tidak membutuhkan jasanya lagi. Terus mau bagaimana? Dia perlu hidup. Saya nggak tahu bagaimana ketika dia cerita. Nah, lalu kami mencari Tuhan bersama-sama. Bagaimana baiknya? Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya. Mau nggak kamu coba untuk merantau ke Nabire? Saya pakai istilah manusia. Siapa tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ya, terus terang bingung mau kerja apa. Sebab jasa yang sebagai usahanya di Makassar, terus terang di Nabire, itu sedikit sekali orang yang membutuhkan jasa itu. Ya, saya cuma nawarkan, saya tidak memaksa. Ya, akhirnya dia berdoa dan dia merasa walaupun gak tahu ini pimpinan Tuhan bagaimana, nanti di Nabire mau ngapain, tapi dia merasa sejahtera dan dia ya udahlah berangkat saja. Saudara, dari semua saudara-saudara kita, ya perhatikan, dari semua saudara-saudara kita yang tercatat namanya di Alkitab, kita mulai dari Nuh, ya, Kejadian pasal 6. Nuh sudah mapan hidupnya, anaknya 3 laki-laki, sudah menikah semua, walaupun belum punya cucu. Dalam keadaan dia hidup benar di hadapan Tuhan, tiba-tiba Yahweh Tuhan datang kepada dia dengan rencana, Nuh, buat kapal. Oh ya, kapal. Ingat loh, zaman Nuh itu belum ada alat-alat transportasi air, belum ada. Manusia masih sedikit di dunia. Kapal, saudara bayangkan, kalau ada seorang memerintah saudara untuk melakukan sesuatu yang nggak pernah saudara dengar, ya. Atau contoh gini, maaf ya, ini kalau saya pakai ilustrasi, karena Nuh itu keren sekali. Ikuti rencana Tuhan. Kapal, zaman Nuh itu transportasi air belum ada, jangan lagi kapal. Perahu juga belum ada, jangan lagi perahu. Rakit getek belum ada. Oke, sebentar, ada yang tanya, ini hamba Tuhan dari Surabaya, gimana ini menyikapi jika ada sesuatu yang kurang bagus di rencana ke depan, jika dilaksanakan tapi sulit untuk tidak dijalankan atau dijalanin sekarang? Nah, jawaban saya,
Kalau rencana itu dari Tuhan, ini rekan saya Mbak Tuhan, saya kenal, saya jawab, asal kita tahu bahwa rencana itu dari Tuhan, walaupun sulit, ya ini pertanyaannya, kurang bagus. Nah, Nuh, ya Nuh disuruh buat kapal, itu rencana Tuhan untuk Nuh. Itu nggak cuma kurang bagus, Nuh itu nggak tahu kapal itu apa. Ingat loh saudara, belum ada transportasi air, suruh buat kapal, blank di otak Nuh. Nah, kalau istilah saya, waktu saya jadi guru sekolah minggu, anak-anak juga tanya, jadi om waktu itu bagaimana Nuh membayangkan itu kapal? Pakai itu masih ingat saya pernah bersaksi, saya bilang ya Tuhan gambar dena kapal itu. Ya ampun, ketika saya ngomong maksudnya supaya cepat selesai, anak-anak nggak banyak diskusi. Ada seorang murid saya bertanya, Om, kalau Tuhan gambar kapal untuk Nuh, karena Nuh nggak tahu kapal itu apa, Tuhan pakai kertas apa Om? Tuh, gimana saya? Salah ngomong ini. Ada yang pernah ditanya oleh anak-anak enggak? Waktu Tuhan gambar kapal untuk Nuh, itu kertasnya kertas apa? Saya malah dijawab, mereka itu kalau sampai ngajar mereka, jangan yang sulit-sulit, karena anak-anak itu kritis. Ya ampun, saya malah disalahkan. Tapi Tuhan dapat jawaban. Iya, anak-anak terpikir begitu, kertas apa? Ya memang saya bilang pakai gambar. Nah saudara bayangkan, ini sekarang kalau saya pakai istilah sekarang, Tuhan ngomong saudara sesuatu, maaf ini istilah anak-anak. Misalnya, Daniel, Tuhan kami disuruh apa? Terus dia bilang, maaf. Saudara bingung gak? Apa itu? Itu apa? Ya cari kamu. Semua rencana Tuhan itu sulit dimengerti. Nggak ada yang bisa kita bayangkan ke depan. Nuh, saya percepat. Setelah Nuh, kita lihat seorang nenek moyang iman kita, Abram. Lihat Abram, lagi santai-santai di rumah, ya, ngerjakan ternak semuanya. Tiba-tiba Yahweh Tuhan datang. Abram, kamu tinggalkan ya daerahmu, negerimu, kotamu, rumah orang tuamu, pergi kamu. Ya, ajak keluargamu, termasuk Lot, ponakannya, ke satu tempat yang kamu belum tahu. Pokoknya kamu pergi dulu. Saudara masih ingat? Nah, dari dua saudara kita ini, mari kita belajar. Nuh, ya, Nuh bisa nurut, suruh buat kapal yang gak pernah dia tahu sama sekali. Ingat zaman itu gergaji belum ada, paku belum ada, lem belum ada. Bayangkan betapa sulitnya untuk mengikuti rencana Tuhan. Begitu pula Abram, sudah mapan di Ur, itu Irak sekarang ini. Sudah mapan bisnisnya, ternaknya luar biasa. Disuruh pindah. Dan gilanya lagi Abram ini, ya gilanya lagi Abram ini, dia nggak tanya kemana, pokoknya pergi. Saudara bayangkan, terus gimana ini? Terus yang lebih gila lagi dari semuanya itu, Abram itu belum kenal yang ngomong ini siapa. Dia belum kenal, karena Yahweh Tuhan yang menemui Abram, Israel itu belum ada. Justru dari Abram, bangsa besar lahir di bumi lewat Abram, karena tak. Saudara lihat itu. Jadi rencana Tuhan, kalau saya boleh berkata, semua rencana Tuhan, semua selalu gak masuk akal kita, selalu kita lihat kesulitan ke depan, selalu kita akan menemukan hal-hal yang mustahil. Sama seperti Tuhan panggil saya Agustus 1989, ketika saya sudah mapan, sudah enak di Amerika Serikat, sudah pelayanan. Tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya lewat buku From Jerusalem to Irian Jaya, Agustus 89. Saya suruh berangkat. Kejadian 6 ayat 22. Nah ini yang Tuhan inginkan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ayat ini. Demikianlah Nuh melaksanakannya. Dia melaksanakan semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka dibuatlah oleh Nuh setuju dengan segala perkara firman Tuhan kepadanya. Demikianlah dibuatnya. PS, Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. TSI, maka Nuh
melakukan semua yang sudah Tuhan perintahkan kepadanya. Luar biasa. Ya, maka begini kesimpulannya ya. Ternyata semua rencana Tuhan itu pasti tidak pernah cocok dengan keinginan hati kita. Dengar baik-baik kalimat. Karena tema kita hari ini luar biasa. Hidup menurut rencana Tuhan pada waktunya. Saya ulangi lagi. Semua rencana Tuhan yang dia buat untuk kita itu selalu dan pasti tidak enak buat kedagingan kita, buat zona nyaman kita, buat kemapanan kita, semuanya enggak enak. BIMK, bahasa Indonesia masa kini, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, inilah kunci untuk kita melanjutkan belajar, bahwa supaya saudara dan saya bisa mengikuti rencana Tuhan yang sulit dinalar, sulit dimasukkan akal. Enggak pernah jelas ke depannya bagaimana. Selalu bentuknya samar-samar. Tapi kalau saudara dan saya taat, selalu berkata ya, dan kita berkata jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, maka rencana yang sulit itu jadi indah dan gampang dimengerti. Asal nurut. Ini baru dua pribadi, Nuh dan Abram. Saudara, luar biasa. Akhirnya kita melihat pribadi yang ketiga. Ya, setelah itu Yusuf yang dipanggil. Masih ingat ya? Yusuf. Aduh, luar biasa. Di luar ekspektasi kita. Jelas. Karena apa yang Papa buat atas kita selalu di luar jangkauan akal kita. Selalu di luar pengertian kita. Wih, hebat sekali. Maka itu kita belajar temanya gelundung wae. Ya. Ikuti saja. Walaupun sulit dimengerti. Itu ya. Indah sekali saudara. Kalau kita mengikutinya. Oh, ada yang bertanya ini di Instagram. Mengapa rencana Tuhan selalu berlawanan dengan apa yang kita pikirkan? Nah, kalau rencana yang kita terima itu selaras, setuju dengan yang kita pikirkan, itu rencana temanmu, bukan rencana Tuhan. Maka itu saya ulangi lagi. Semua rencana Papa di surga selalu berlawanan dengan cara kita berpikir, dengan ide kita, dengan rencana kita sendiri, selalu berlawanan. Jadi jangan tanya. Ya, oke, ini Kejadian 45 ayat 8. Ini Yusuf setelah dia jadi orang hebat, visi dan rencana Tuhan yang dia berikan kepada Yusuf 30 kira-kira berapa tahun ya? 22 tahun yang lalu sebelum Kejadian 45 ayat 8 ini. Ya, kalau dihitung itu 22 tahun kalau nggak salah. Dia nggak tahu 22 tahun sebelum ayat 8 Kejadian 45 Yusuf ngomong ini kepada kakak-kakaknya. Dia nggak ngerti ketika 22 tahun sebelumnya dia mendapat rencana Tuhan untuk hidup dalam penderitaan, untuk mengalami siksaan, untuk mengalami fitnaan. Wih, nggak enak semuanya. Tapi Yusuf nurut, gelundung saja. Lalu begini kata dia di depan kakak-kakaknya setelah 22 tahun. Jadi kakak-kakakku, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Nah, ini kan gila. Jelas-jelas Yusuf ingat. Dia itu sampai ke Mesir gara-gara 10 kakaknya menjual dia. Itu masih ingat, diingatan Yusuf masih. Tapi setelah dia menjalani rencana Tuhan, dia berkata, bukan kamu kakak-kakakku yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Dialah. Bukan kamu kakak-kakakku yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wah, luar biasa ini. Ya, BMK. Ya, saya baca. Jadi sebetulnya bukan kalian yang menyebabkan saya ada di sini, melainkan Tuhan. Dia telah menjadikan saya pegawai tertinggi Raja Mesir. Saya diserai kuasa atas seluruh rumah tangganya dan seluruh Mesir. Saudara, kalau Yusuf tidak mengenal rencana Tuhan, dia sudah stres jadi gila di dalam penjara karena dia tersiksa habis-habisan. Kenapa dalam siksaan, dalam penderitaan yang begitu, itu nggak bisa bayangkan. Ya, sudah berapa kali saya mengajar ini tentang hidup Yusuf. Kalau Yusuf tidak pegang kuat rencana Tuhan, dia sudah stres jadi gila di penjara. Wih, luar biasa itu. Ya, ada jawaban juga, bantu. Ya, karena apa yang kita rencanakan itu selalu mendasarkan kedagingan kita.
Betul ini. Nah, ada yang tanya, apakah percepatan rencana Yahweh terhadap kita dipengaruhi respon kita? Ya, sebetulnya bukan percepatan, sesuai waktu kerja Tuhan. Kalau kita taat, maka planning waktunya Tuhan itu jadi dengan sempurna. Ya, jadi bukan ada percepatan. Maaf, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak gereja besar selalu pakai kata percepatan, akselerasi. Saya tidak setuju. Karena apa? Waktu Tuhan tidak bisa kita percepat. Karena waktu Tuhan terjadi seperti yang ditetapkan sendiri. Jadi hati-hati dengan tema-tema tahunan akselerasi. Ini tahun akselerasi, ini tahun percepatan. Enggak. Juga ada hamba Tuhan mengajar gini, berdoa saudara, paksakan rencanamu atas hidupku. Maaf, kedengarannya bagus dan rohani, tapi tidak saudara. Doa dengan kata paksakan rencanamu atas hidupku itu nggak tepat, sebab Tuhan nggak pernah memaksa. Dua, waktu yang dia tetapkan itu nggak bisa dipercepat atau diperlambat, nggak bisa. Itu sudah disusun dengan tepat waktunya. Jadi yang memperlambat dan mempercepat nggak ada. Kita bisa memperlambat kalau kita nggak taat, tapi mempercepat tidak, sudah sesuai jalurnya. Kita nggak bisa. Misalnya Yusuf ditetapkan 22 tahun sampai dia bisa ngomong ini. Itu nggak bisa jadi 15 tahun walaupun Yusuf taat. Itu dia. Ya, ini ada komen di Facebook, bagus. Jadi warga binaan, jika saudara saat ini ada di tempat yang tidak nyaman, percayalah ada rencana indah yang Tuhan maksudkan. Meski kadang itu karena kesalahan kita. Betul. Terima kasih Pak Bagus Haryadi untuk menuliskan komen ini. Jadi jelas ya, nggak ada istilah percepatan. Oke, ada yang tanya lagi. Apakah talenta merupakan petunjuk menuju rencana Tuhan? Ya, begini. Kata talenta itu artinya skill, keahlian dan kemampuan. Musa itu punya skill hebat karena dia cucu Raja Mesir. Jadi Musa itu paling tidak punya 5 keahlian, 5 gelar. Jelas satu ahli politik karena kakeknya Raja Mesir yang jajahannya banyak. 2, Musa punya gelar arsitek karena arsitektur Mesir itu luar biasa. 3, Musa itu mengerti banyak bahasa karena jajahan Mesir banyak. Yang 4, Musa itu jenderal, punya strategi perang yang luar biasa. Nomor 5, Musa itu punya kepandaian intelektual karena terlatih di Mesir. Karena di zaman Musa hanya ada 2 bangsa besar di dunia waktu itu. 1 Tiongkok, 2 Mesir. Maka itu sisa-sisa peninggalan kejayaan 2 bangsa ini ada sampai hari ini. Nah, karena Musa dididik secara intelektual seperti itu, itulah skill yang membuat Tuhan memakai Musa. Jadi kalau saudara punya skill, ayo kerjakan. Maka itu maaf, dengan pertanyaan ini saya berkata, saya tidak suka ada orang-orang muda belajar teologi salah. Karena kalau saudara belajar teologi, hidupnya jadi sempit. Karena ijazah teologi walaupun S1, S2, S3 teologi, coba melamar ke bank, melamar ke PLN, melamar ke perusahaan-perusahaan besar, pasti ditertawakan karena ada embel-embel teologi. Jadi satpam aja sulit diterima kalau teologi. Kenapa? Karena kalau ada embel-embel teologi, orang itu geraknya sempit hanya di seputaran gereja. Padahal Tuhan ingin kita jadi berkat di dunia, bukan di dalam gedung gereja. Maka itu talenta yang Tuhan berikan kepada kita, skill, keahlian, jangan dibatasi dengan 4 dinding gereja. Namanya teologi. Lebih baik kalau saudara punya waktu dan punya uang untuk kuliah, kuliahlah yang di sekuler. Itu lebih bagus, lebih berguna. Jelas ya? Nah, dengan di sekuler itu, maka saudara bisa masuk ke semua sektor dan semua segi kehidupan. Jelas ya saudara? Jadi Tuhan ingin supaya kita menjadi garam dengan talenta. Nah, dengan keahlian-keahlian yang ada, maka Tuhan akan pakai saudara sesuai bidang. Paulus, ini perjanjian baru. Kenapa Paulus itu bisa menjadi rasul untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi? Kenapa Filipus hanya untuk orang Yahudi dan orang Samaria? Maaf, Paulus itu punya skill
bahasa internasional zaman itu. Karena Paulus itu warga negara Roma. Nah, zaman itu orang yang menjadi warga negara Roma itu bisa keliling dunia dan sangat direspek oleh banyak bangsa. Begitu bangsa-bangsa tahu dia warga negara Roma, diterima. Karena ada 3 hal penting warga negara Roma di zaman itu. 1, warga negara Roma itu warga negara kelas 1 dunia zaman itu. Sangat dihargai. Kedua, orang yang jadi warga negara Roma berarti warga negara dunia dia. Itu luar biasa. Nah, jadi skill atau talenta atau keahlian kita itu akan dijadikan salah satu sarana untuk menyelesaikan. Memang warga negara Roma zaman itu jadi warga negara kelas 1 dunia. Paulus bisa bahasa-bahasa asing, maka itu dia dipakai Tuhan keliling. Jadi betul, Tuhan memakai kita. Jadi yakinkan diri saudara, walaupun saudara warga binaan, Tuhan tetap punya rencana yang luar biasa. Bebas dari sekolah kehidupan ini, kampus universitas kehidupan, Martapura juga semua saudara yang ikut belajar setiap Senin, Rabu, Jumat ini, warga binaan, siapkan diri baik-baik. Nanti saudara keluar dari tempat saudara, dari Rutan Bantul, puji Tuhan, saudara akan jadi orang-orang hebat. Jangan kecil hati, jangan takut, asal saudara sungguh-sungguh mengarahkan hidup kepada Tuhan. Ini dia, ada komen di Instagram. Pemikiran Tuhan selalu tujuannya baik. Yusuf dididik melalui derita sampai jadi tangan kedua di Mesir. Dipersiapkan untuk jasmani, fisik, rohani, dan siapa saja. Puji Tuhan. Saudara, ini yang kita harus tahu, yang kita harus kenali, yang kita harus miliki konsep ini. Rencana Tuhan itu luar biasa. Tidak dipengaruhi oleh tempat, oleh status sosial, oleh pendidikan, tidak. Rencana Tuhan yang ditetapkan atas hidup kita masing-masing itu bisa diselesaikan hanya dengan satu sikap, taat. Tolong dicatat, hanya taat. Tidak ada syarat-syarat yang lain. Betul, ada yang komen. Berarti justru saya belajar bahwa istilah percepatan itu tidak sesuai dengan kebenaran surga. Betul, nggak ada kata percepatan. Tuhan sudah membuat semuanya tepat pada waktunya. Ada yang tanya lagi, hal apakah yang membuat Yusuf tahu bahwa ada yang dia alami adalah rencana Tuhan? Ya karena dia tahu, dapat mimpi toh. Ingat mimpinya itu 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari tunduk, lalu 11 ikatan gandum tunduk menyembah. Itu rencana Tuhan. Yusuf nggak minta, dapat visi itu. Saya lanjutkan. Setelah Yusuf, itu kita belajar soal Musa. Anak yang dibuang di sungai. Lihat itu. Tapi rencana Tuhan luar biasa. Dan terus dari Musa, akhirnya Yosua yang tampil. Sama, Yosua juga ketakutan. Karena apa? Orang yang setua Musa saja itu bisa dimaki-maki habis. Apalagi Yosua. Coba kita lihat Yosua pasal 1 ayat 1 mulai. Yosua pasal 1 ayat 1. Ayo kita belajar ini. Terima kasih Pak. Yosua 1 mulai ayat 1. Sesudah hamba Yahweh itu mati, Musa mati. Berfirmanlah Yahweh kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Sebab setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seterusnya saya usah baca ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau Yosua. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah ini perintah. Tapi lihat sikap Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Perhatikan 2 kata. Kuatkan dan teguhkan. Berarti Yosua itu gemetar. Dia ketakutan.
untuk melanjutkan mewakili Musa. Dia itu takut. Lihat ayat 7. Hanya diulangi 2 kali. Ayat 7. Ayat 6 sudah. Kuatkan, teguhkan. Ayat 7 lagi. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Seterusnya kita nggak usah baca. Terus ayat 9. Kenapa ada firman seperti ini? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Diulangi lagi ketiga kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali, saudara. Papa di surga bicara pada Yosua. Sadar nggak? Mengapa sampai 3 kali kata yang sama? Kuatkan, teguhkan, kuatkan, teguhkan. Jawabannya, Yosua gemetar, ketakutan. Dia panik memimpin bangsa itu. Lalu ada kata, janganlah kecut. Ini kata satu-satunya di Alkitab, kecut dan tawar hati. Sebab Yahweh Tuhanmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara dengar, mengapa Yahweh Tuhan mengatakan kata yang sama ketiga kalinya? Kuatkan, teguhkan. Karena Tuhan tahu Yosua ketakutan menghadapi semuanya itu. Kenapa dia takut? Sebab selama Musa hidup, Yosua ini satu-satunya orang yang selalu mendampingi Musa kemanapun Musa pergi. Baik ketika Yahweh Tuhan berfirman kepada Musa, Yosua ini yang menemani. Dan dia tahu sendiri bagaimana Israel itu maki-maki orang tua ini. Coba saya buktikan. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Musa itu luar biasa. Keluaran 33. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan. Lihat hubungan Yosua dengan Musa. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Karena hari itu Yahweh Tuhan hadir menemui Musa berhadapan muka. Yosua ada di situ. Rupanya Yosua melanjutkan percakapan dengan Yahweh Tuhan. Sayang, Musa nggak menulis apa yang diucapkan Yahweh Tuhan kepada Yosua. Tapi ini menunjukkan betapa dekatnya Yosua dengan Musa. Jadi saudara, selama Musa hidup, Yosua ini menemani dengan melihat berapa kali Musa diancam, dimaki-maki, dikata-katai oleh orang Israel. Yosua ngelihat semua. Maka itu kalau kita baca Yosua 1 ayat 1 sampai 9 tadi, yang setua Musa dan yang sehebat Musa itu dimaki-maki, dikutuki juga. Yosua sadar, apalagi aku yang masih muda begini, mati aku dikeroyok bangsa yang kurang ajar, tegar tengkuk, keras kepala itu. Maka itu Papa berkata 3 kali, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu 3 kali. Jangan kecut dan tawar hati. Karena Yosua ketakutan. Oke, ada komen di Facebook. Wow, perkataan Tuhan firman yang dahsyat. 3 kali ayat itu diulang. Dan sekarang dibagikan kepada kami. Firman itu datang. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan takut. Puji Tuhan. Sama sudah. Itu dia. Oke ya. Jadi dalam segala hal di hidup kita, ikuti apa yang Tuhan inginkan. Ya, wow, yang dari Brisbane. Ya, saya sungguh baik, puji Tuhan. Ya, untuk selalu bisa melihat, untuk belajar bersama-sama. Oke ya, siap untuk berjalan bersama dengan Papa di surga. Rencananya selalu yang terbaik buat kita. Walaupun sulit dimengerti dan rasanya berat, gak apa-apa, ikuti saja. Rencana Tuhan itu sempurna dan tidak ada yang salah. Haleluya. Maka kalau kita mengikuti terus rencana Tuhan ini, hidup ini akan luar biasa, saudara. Sungguh indah. Karena di dalam kehidupan kita sudah banyak waktu yang kau habiskan. Engkau hanya hidup menuruti rencanamu sendiri. Hari ini mendengar firman ini, kamu harus hidup menuruti rencana Tuhan. Tanggalkan semua keinginan hawa nafsumu, keinginan ketagingan, supaya kebenaran Tuhan memerdekakan. Oke? Nah, sekarang setelah Musa, saudara, terus berlanjut Yosua. Setelah Yosua, hakim-hakim muncul. Terus begitu. Dari hakim-hakim muncul. Ada nama-nama hebat. Yefta, Simpson, Deborah,
Gideon. Wah, semuanya mereka hidup dalam mengikuti rencana Tuhan. Dan tidak ada yang gagal. Sampai akhirnya Daud muncul. Wow, luar biasa. Daud mengganti Saul. Saul gagal mengikuti rencana Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau hidup betul-betul dalam rencana Tuhan, cuma ada satu caranya. Buang, hancurkan rencana diri sendiri. Beres, gitu saja. Kalau Tuhan sudah melihat kalau saudara dan saya nggak punya rencana apa-apa untuk diri sendiri, maka dengan gampang sekali Tuhan akan memberikan rencananya kepada kita. Wah, kalau itu terjadi, keren betul. Ya, lihat ayat yang berikut. Ini ayat yang terakhir. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mengajar kami untuk melakukan kehendak Tuhan ini. Kisah Rasul 20, ayat yang ke-22. Ada satu sikap Paulus yang membuat hidupnya bisa mengikuti rencana Tuhan. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-22. Lihat Kisah Rasul 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Kalimat penting adalah kalimat berikut. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Saya mau tambahkan 3 huruf, 1 kata. Karena ternyata 3 huruf ini menolong saya untuk mengerti. Dan aku tidak mau tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Mengapa saya berani menambahkan tidak ada kata mau, tidak mau tahu? Karena justru kalau saudara dan saya itu tahu sulitnya menjalani rencana Tuhan, bisa-bisa kita malah nggak berangkat. Nah, Paulus ini tahu apa yang dia tahu. Oke, saya baca dulu TSI-nya. Tetapi sekarang saya wajib menaati roh Tuhan yang menyuruh saya pergi ke Yerusalem. Dan saya tidak tahu. Nah, saya tambahkan, dan saya tidak mau tahu apa yang akan terjadi dengan saya di sana. Loh, dia itu sudah tahu. Ya, coba lihat ayat 23-nya. Apa yang dia tahu? Ini loh saudara. Luar biasa. Ayat 23. Dia tahu, tapi dia nggak mau tahu. Selain yang dinyatakan Roh Kudus. Nah, jadi kan sudah jelas. Paulus tahu rencana Tuhan kalau dia pergi ke Yerusalem itu nggak enak. Saya ulangi ayat 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. TSI. Tetapi di setiap kota yang baru-baru ini saya kunjungi, Roh Kudus sudah memberitahukan kepada saya bahwa nanti saya akan dimasukkan ke dalam penjara dan mengalami penderitaan. Dia tahu. Roh Kudus yang memberitahu dia. Begini begitu yang kamu alami nanti, Paulus. Penjara sengsara yang menanti. Bukan restoran dan hotel gratis yang dia nikmati. Tidak. Maka itu setuju kalau saya tambahkan aku nggak mau tahu. Padahal dia tahu, tapi aku nggak mau tahu. Saudara, ini luar biasa. Hebat Tuhan. Nah, bagian terakhir ini. Kalau semua kita sudah diberitahu rencana Tuhan. Dan dengar baik-baik. Tidak ada rencana Tuhan yang enak buat daging kita. Itu nggak ada. Saudara dan saya harus bersikap seperti Paulus. Aku nggak mau tahu. Supaya kita tetap berjalan dan melanjutkan perjalanan hidup kita sesuai dengan visi Tuhan. Tolong perhatikan. Karena kalau kita terus cari tahu, ya kita nggak berangkat. Maka itu ketika Abraham disuruh pergi, meninggalkan negaranya, negerinya, keluarganya yang sudah mapan, dia nggak mau tahu. Karena memang dia nggak tahu mau kemana. Yusuf tahu, nggak enak, tapi dia nggak mau tahu. Dia berangkat ke Mesir. Nah, jadi kalau ada di antara saudara sudah sekian bulan, maaf kalau ada sudah sekian tahun, hidup saudara cuma putar-putar di wilayah yang sama, kesulitan ini, kesulitan itu, kesusahan ini, kesusahan itu bertahun-tahun, berarti saudara sedang melawan rencana Tuhan di hidup saudara. Rugi besar, rugi besar. Ayo kita ikuti rencana Tuhan dalam hidup kita, pasti indah. Woi, terima kasih Papa, engkau sungguh luar biasa. Oh, dari Halmahera ada yang tanya, setelah kita minta ampun ke Tuhan, apakah kita masih harus takut dengan semua akibat yang akan kita terima ke depannya? Lah, kalau sudah minta ampun ya nggak perlu takut. Berarti kalau kita sudah minta ampun,
dalam perjalanan kita. Jadi kalau kita sudah minta ampun saudara atas rencana Tuhan yang kita pernah lawan, jalani terus, jangan ada ketakutan lagi. Kenapa? Karena kalau kita sudah minta ampun berarti kita bertobat. Nah kalau kita bertobat berarti kita sedang menjalani lagi apa yang Tuhan kerjakan lewat hidup kita. Gak usah takut. Memang ada beberapa hal yang saya pernah alami, juga saudara alami. Ya, ada beberapa hal yang pernah kita alami, yang pernah kita lakukan, kita salah di hadapan Tuhan. Tapi ayo mulai hari ini kita ikuti terus rencana Tuhan. Lagi jalan terus bersama rencana Bapa yang luar biasa, walaupun sulit dimengerti dalam hidup ini, tapi rencananya selalu indah. Saudara, maka itu mari kita lihat itu. Coba carikan, ini lagu lama sekali. Lagu ini pertama saya dengar dari pendeta Stephen Tong. Tahun 76 saya dengar lagu ini. Rencana Tuhan tak pernah bersalah. Itu lagu yang paling terkenal di tahun 70-an pertengahan yang lalu. Ya, aku mau ikuti rencana Tuhan. Rencana Tuhan tak pernah bersalah. Itu lagu bagus sekali untuk kita berani menyerahkan diri. Ini ada yang tanya lagi, bisa diaplikasikan contoh berputar-putar dalam kehidupan kita. Yaitu, kalau kita nggak nurut, itu seperti keledai yang suruh muter batu kilangan, muter jalan terus keledai itu jalan. Tapi nggak pernah kemana-mana, ya di putaran situ saja. Nah, maaf, nggak sedikit hamba-hamba Tuhan yang hidupnya kayak keledai yang jalan tiap hari kelihatan aktif, tapi muter di tempat yang sama. Dan hidup seperti itu membosankan. Ini yang kita harus tahu, kita berjalan dalam rencana Tuhan atau tidak. Ada yang bertanya, apakah rencana Tuhan masih berlaku atas hidup kita kalau kita tidak nurut? Kalau tidak nurut jelas tidak berlaku. Tapi kalau kita bertobat hari ini, karena kita sibuk menggagalkan rencana Tuhan, maka kita akan kembali ke rencana Tuhan lagi. Ya, ada yang tanya lagi, apakah segala sesuatu yang menunjukkan progres maju adalah rencana Tuhan? Belum tentu, karena rencana iblis pun bisa membuat kita progresnya maju. Maka itu harus ikuti apa yang tahu. Jadi siap untuk semua kita tidak mau tahu apa yang akan terjadi atas hidup kita, karena rencananya dahsyat. Oke, jadi ikuti ya. Rencana Tuhan itu paling indah dalam hidup kita. Jangan melawan. Nanti kita akan melihat hal-hal yang dahsyat di hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menikmati rencana Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.